Sekarang di Indonesia ini di tahun-tahun terakhir ya, perusahaan selalu menerapkan atau banyak menerapkan kerja kontrak dibandingkan atau alih-alih menerapkan kerja permanen atau kerja tetap. Ini terjadi karena beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor regulasi, ekonomi, serta beberapa faktor lainnya yang menyebabkan perusahaan sekarang lebih suka atau lebih senang dengan kerja kontrak. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita jelaskan atau paparkan secara dalam ya. Alasan yang pertama dan yang paling krusial ya atau yang paling sering menjadi alasan utama kenapa perusahaan menggunakan sistem kontrak, yang pertama itu adalah fleksibilitas perusahaan. Ya, betul. Jika perusahaan menerapkan kerja kontrak itu bisa membuat mereka ketika permintaan produksi atau ketika permintaan penjualan lagi tinggi, mereka bisa melakukan kerja kontrak atau merekrut kerja kontrak. Dan ketika penjualan sedang turun, mereka bisa melepaskan atau bisa mengakhiri kerja kontrak tersebut. Jadi itu cukup fleksibel dan cukup menguntungkan bagi perusahaan ya. Itu ya alasan yang pertama, itu fleksibilitas. Yang kedua, mengurangi beban jangka panjang perusahaan. Tentu saja dengan menerapkan kerja kontrak ini maka tidak akan ada uang pensiun, kenaikan pangkat dan lain-lain. Jadi beban itu bisa tidak ada gitu. Oke, ini sub yang kedua atau alasan kedua kenapa perusahaan lebih senang dengan kerja kontrak, yaitu biaya operasionalnya menjadi lebih minim, guys. Karena apa bisa lebih minim? Karena jika kita lihat pegawai permanen itu harus ada beberapa faktor atau tunjangan yang harus dipenuhi ya. Pertama misalkan pensiun hari tua, itu harus disiapkan kan kalau misalkan, perusahaan mempekerjakan pekerja tetap. Ini alasan ketiga yang memang menjadi kontroversial banget ya di tahun-tahun kemarin, banyak demo juga, yaitu adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tentu saja Omnibus Law ini sangat berpengaruh bagi para pekerja dan bagi perusahaan ya. Omnibus Law ini sini itu disahkan pada tahun 2020 ya, yang bunyinya itu atau misalkan yang, secara garis besar isinya itu adalah bahwa perusahaan bisa memperpanjang kontrak pegawai sampai tidak ada batasan waktu gitu kan. Jadi tidak perlu atau tidak harus untuk mengangkat karyawan tersebut menjadi karyawan tetap gitu kan. Itu kan menjadi apa ya, menjadi kebebasan bagi perusahaan itu ya untuk tidak usah mengangkat karyawan tersebut menjadi pegawai tetap. Secara biaya dan salah satunya perusahaan bisa mempekerjakan pegawai outsourcing. Jadi memang tidak perlu ada pekerja tetap ya. Jadi dengan outsourcing mereka bisa. Terus selain outsourcing, perusahaan juga bisa mempekerjakan karyawan yang PKWT atau pekerja waktu terbatas gitu kan. Misalkan untuk setahun, 2 tahun kayak gitu-gitu kan. Jadi perusahaan memang yang paling besar itu memang ya tidak perlu jadi karyawan tetap dan itu menjadi keuntungan besar bagi perusahaannya, menjadi lebih fleksibel, balik lagi. Oke, ini alasan yang keempat ya, durasi durasi kontrak jangka pendek ya. Dengan adanya pekerja kontrak ini, perusahaan jika jika perusahaannya memang, berbasis project gitu kan, misalkan mengerjakan project A yang membutuhkan waktu cuma setahun doang atau 6 bulan kadang-kadang. Nah, misalkan perusahaannya cuma butuh programmer doang cuma untuk 6 bulan, jadi mereka bisa merekrut pegawai tersebut hanya untuk 6 bulan, kayak gitulah. Jadi, berjangka gitu kan, si karyawannya tuh bekerja di satu proyek gitu. Jadi memang untuk jangka pendek ini bisa lebih fleksibel lagi ya, balik lagi sih. Yang kelima itu adalah persaingan globalisasi, ya. Persaingan globalisasi maksudnya apa? Untuk menekan biaya karyawan atau pekerjaannya tetap rendah, maka dibutuhkan kerja kontrak seperti ini ya. Karena mungkin di negara lain atau di negara tetangga, biaya pekerjaannya lebih efektif ya, karena sudah ada teknologi juga gitu kan yang membantu pekerjaan ya, atau yang bisa menggantikan pekerjaan dengan teknologi ya. Manusia digantikan robot misalnya. Maka, untuk menanggulangi hal itu atau tetap efisiensi dalam membuat produk atau produksi, maka perusahaan mencari karyawan atau pekerja yang bisa dibayar tetap rendah gitu kan.
Kalau misalkan pegawai permanen kan tentu saja dalam setiap tahun atau misalkan dalam setiap naik, itu harus ada kenaikan biaya. Nah, kalau misalkan dengan kerja kontrak ya tidak perlu seperti itu kan? Tentu saja tidak. Nah, pekerja salah satu keuntungan lain bagi perusahaan juga di era globalisasi ini adalah ketika ada satu karyawan atau pekerja yang tidak produktif, maka perusahaan bisa langsung meng-cut off si karyawan tersebut tanpa perlu proses panjang seperti pegawai permanen yang akan diberhentikan, seperti itu. Jadi memang balik lagi, fleksibel buat perusahaan. Oke, alasan yang keenam itu adalah tantangan ekonomi. Apa itu artinya? Tantangan ekonomi di sini misalkan pada saat terjadinya COVID-19 ya. Dengan adanya COVID-19 maka banyak perusahaan kan yang bungkus ya, banyak perusahaan yang ketar-ketir atau misalkan, ya jadi kacau balau ya, produksinya jadi kacau, keuangannya dikacau. Jadi dari COVID itu mereka belajar bahwa mereka masih mikir-mikir gitu untuk membuat karyawannya menjadi permanen atau tetap, ya seperti itu. Dan memang dari efek COVID-19 itu sampai sekarang banyak perusahaan yang masih untuk pulih, masih berusaha untuk pulih dari kejadian besar COVID-19 kemarin. Jadi memang tantangan ekonomi ini besar juga ya dampaknya terhadap aturan perusahaan dan juga kenapa banyak perusahaan yang memutuskan untuk mencari pegawai kontrak saja, seperti itu. Alasan yang ketujuh adalah kultur bisnis yang berubah. Kenapa tuh? Kenapa seperti itu? Karena banyak anak muda, khususnya Gen Z ya, Gen Z ya. Gen Z itu lebih senang bekerja atau melakoni pekerjaan yang berubah-ubah atau beragam lah intinya. Mereka tuh senang banget gitu. Seperti aku ini ya, aku adalah Gen Z. Nah, Gen Z itu senang pekerjaan yang berubah-ubah atau beragam gitu kan. Jadi nggak mau monoton aja gitu kerjanya tuh. Karena mereka sering berubah-ubah juga maka pengalamannya makin banyak juga ya. Jadi memang ya cocok aja gitu buat Gen Z dengan aturan kontrak ini, jadi pas banget lah gitu. Meskipun dari sisi perusahaan tujuannya berbeda ya. Seperti memang ya kalau misalkan tidak produktif ya bisa langsung cut